Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Kali ini tema readingan kita tentang mimpi. Oke, siapa yang sering mimpiin seseorang? Atau mimpi yang aneh-aneh gitu? Atau yang ada mimpi ular, mimpi lagi berenang, mimpiin kelinci, mimpiin pohon pisang. Nah, semuanya. Kadang-kala semua mimpi itu ada artinya ya, sebagian. Kadang-kala itu hanya bunga tidur ya. Oke, buat teman-teman Gemini, bacaan ini sebenarnya hanya sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi ya bisa saja buat hiburan sama kamu, ataupun buat pencerahan juga ya, buat Gemini semuanya. Nah, semoga apa yang kamu harapkan itu selalu dikabulkan oleh Tuhan ya, siapapun Tuhan kamu ya. Oke, Gemini, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu, mimpi dia yang selalu hadir dalam mimpi kamu ya. Siapa dia? Kita akan lihat di sini, siapa dia yang sering hadir di mimpi kamu. Apa alasan kenapa mimpi itu terjadi ya? Kenapa kamu sering mimpiin dia? Kita akan lihat di sini buat Gemini semuanya. Kita sapa dulu kartunya. Oke, kamu fokuskan ke kartu ini. Kita akan keluarkan kartunya. Siapa dia yang sering mimpiin kamu? Oke. Siapa dia, atau siapa dia yang sering hadir di mimpi kamu? Yang datang dalam mimpi kamu? Siapa dia? Oke. Siapa dia yang sering datang di mimpi kamu? Ace of Wands, Temperance, ada The Star, ada Ten of Cup, ada Nine of Cup. Oke. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Aries juga. Sagittarius juga dominan juga di sini ya. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, masih elemen air itu ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini buat Gemini. Tapi ingat, di sini energi banyak orang. Bisa saja resonate sama kamu, bisa saja tidak. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di readingan kita. Oke, buat Gemini. Dan juga di sini bisa berbolak-balik, bisa saja kebaca energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini. Dia yang sering hadir dalam mimpi kamu. Siapa dia? Terlihat di sini dia seorang teman kerja. Oke, boleh dikatakan seperti itu. Teman kerjanya kamu yang dia sering berinteraksi sama kamu, sering ngobrol, sering ketemu, ya, sering melakukan pekerjaan yang sama. Bisa saja ya di sini. Seseorang itu ternyata ya bisa dikatakan dia punya rasa ke kamu sehingga dia hadir dalam mimpi kamu. Itu. Oke, Gemini, siapa yang di sini yang merasa pernah mimpiin teman kerjanya? Oke. Nah, bisa saja saat itu kamu lagi ada konflik ataupun memang dia punya rasa ke kamu. Nah, itu bisa menggambarkan sesuatu ya dalam mimpi. Kadang-kala mimpi itu suatu petunjuk bagi kita ya. Tuhan kadang-kala Tuhan memberikan sebuah jalan melalui mimpi. Entah itu pemberitahuan kepada kita, entah itu apa ya. Kadang-kala tiba-tiba aja kita kok mimpiin ini, mimpiin itu gitu ya. Seperti itu buat Gemini. Nah, terlihat lagi di sini seseorang itu lagi mikirin kamu.
baik itu teman kerjanya kamu, bisa saja di sini orang di masa lalu kamu ya terlihat di sini. Ada suatu gambaran kebahagiaan di mana di awal itu melihat kamu itu dia merasa bahagia sekali. Atau di awal hubungan kamu dengan dia, awal itu sangat mesra, sangat bahagia. Dengan kondisi saat ini kamu mungkin sudah sudah punya hubungan dengan dia ya. Dan dia sering mikirin kamu. Kenapa? Entah itu mikirin kamu, kenapa ya kamu kok berbeda hari ini? Kenapa ya sejak beberapa minggu ini kamu kok beda banget gitu, nggak seperti biasanya. Jadi di situ kadang-kadang kamu kebawa mimpi dengan tingkah laku, dengan sikap dia, ataupun dia di sini ya, bisa saja dia yang mimpiin kamu, ataupun di sini kamu yang mimpiin dia. Karena ada sesuatu di antara kamu itu lagi ada case-nya, entah apa itu, entah dia merasa kamu itu kok berbeda ya dari sebelumnya. Rasanya kamu itu kurang perhatian sama aku. Kayaknya kamu jutek banget sama aku beberapa hari ini gitu ya. Jadi karena kebanyakan mikir tentang itu, jadi kebawa mimpi, bisa saja ya seperti itu buat Gemini. Dan juga di sini ada saat hidup kamu mulai seimbang, atau saat kamu ataupun dia di sini bisa move on, bisa melepaskan dia, atau pengen move on di sini, justru sering kepikiran, jadi membuat keseimbangan kamu itu kadang-kadang tidak stabil. Padahal di sini kamu pengen menyeimbangkan itu. Aku sebenarnya pengen deh melupakan dia. Aku pengen supaya tidak ada lagi hubungan sama dia, karena aku merasa dia itu berbeda dari sebelumnya. Dia itu orang yang saat ini ya dikatakan udah kelihatan nih sifat aslinya gitu ya. Jadi kamu saat ini mencoba untuk menyeimbangkan dulu dengan dia. Tapi itu tidak bisa semuanya ya. Tidak bisa kamu lakukan. Kenapa? Kamu sudah berusaha nih mencoba ngasih tahu ke dia, kenapa sih kamu seperti ini sekarang? Kenapa kamu tidak lebih mengerti tentang aku? Kan di awal kita sudah ada komitmen, di awal kita sudah sepakat bahwa ya ini kekurangan aku loh, nah ini kelebihan aku, harusnya kamu bisa menerima dong gitu ya. Nah itu sudah coba ya terjadi beberapa minggu atau beberapa hari atau beberapa bulan di sini, kamu mencoba untuk menyeimbangkan semua itu dengan dia, tapi ternyata nihil ya, kamu merasa masih tetap sama. Jadi itu jadi kepikiran sama kamu ya, jadi sampai ke bawah mimpi. Nah ini kenapa ya dia kok seperti itu. Jadi aku jadi tidak nyaman nih sama kamu lagi gitu ya. Jadi itu saking kamu merasa ya pengen selalu dibahagiakan, aku tuh pengen sekali kamu itu mengerti akan aku tidak mau lo diginiin terus gitu ya. Aku kan juga punya perasaan, aku juga punya hati gitu. Jadi ya di sini kamu coba untuk mencobalah menyeimbangkan semuanya dulu. Mana tahu ini bisa ada perubahan ke depannya, karena secara aku masih mencintai kamu gitu ya. Nah itu kadang-kadang itu kebawa mimpi sama kamu. Mimpinya seperti apa? Ya bisa saja menunjukkan bahwa dia seseorang mungkin yang belum ada tujuan ya hidupnya, atau dia seseorang yang benar-benar belum sepenuhnya hatinya ke kamu gitu ya. Bisa saja kadang-kadang kita kepikiran dari mimpi yang kita rasakan itu, kenapa ya kok bisa aku mimpiin dia, kenapa ya kok mimpinya seperti itu, padahal aku kan pengennya kita baik-baik aja gitu ya. Kadang-kadang kalau kita itu pernah mimpiin dia bahagia banget sama dia, kadang-kadang ya justru kebalikannya yang terjadi gitu ya. Ya bisa saja dikatakan mimpi itu bunga tidur. Ya kadang-kadang Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bahwa benar-benar orang itu baik apa tidak sama kita gitu ya. Itu ya faktor yang alam. Tuhan memang memberikan kita itu petunjuk melalui mimpi. Kadang-kala kita ditunjukkan melalui langsung gitu ya, bahwa ya ini nih memang orang yang tidak baik loh buat kamu. Dia ini orang yang sebenarnya hanya memanfaatkan kamu. Nah situ sudah jelas ya terlihat petunjuk yang diberikan Tuhan. Selagi kita yakin bahwa Tuhan itu tahu ya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, itu Tuhan tahu. Jadi saat kita menginginkan sesuatu dan itu tidak baik, tidak wajar ya untuk kita terima, kadang-kadang Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Baik itu dalam masalah pekerjaan juga ya.
sebenarnya pekerjaan ini tidak baik loh buat kamu, tapi sebenarnya pekerjaan ini baik loh buat kamu. Nah itu akan kita rasakan, entah itu dalam batin kita, feel kita rasakan gitu ya, feelnya kita ya. Kadang-kala kalau kita tidak peka dengan perasaan itu, Tuhan nunjukkan kita ke dalam mimpi gitu ya. Itu sebagian dari hidup ini itu yang terjadi ya. Karena saya sendiri pernah juga mengalami mimpi karena saya seekor ular ya. Kadang-kala kalau mimpi ular itu ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada kita, tapi itu tidak perlu diyakini ya. Bisa kalau misalnya kita yakin bahwa kita merasakan wah akan ada nih sesuatu yang tidak baik akan datang kepada kita, ya kita cepat antisipasi. Ya antisipasinya apa? Ya berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan ya, agar semua itu tidak akan terjadi. Walaupun terjadi mungkin tidak akan fatal ke kita. Nah itu. Tetapi kalau kita nih sudah dikasih petunjuk sama Tuhan, tapi kita abaikan, nah itu nanti akan yang membuat kita celaka gitu ya. Nah itu tanda Tuhan masih sayang sama kita. Oke, buat teman-temanku Gemini semuanya. Ada Ten of Cup juga di sini. Ada situasi yang bahagia di sini. Ada suatu kemenangan yang akan kamu raih di sini. Kemenangan apa? Kamu akan bisa saja kamu yang sudah lama berkomitmen dan akhirnya kamu kesampaian nih. Dalam waktu dekat kamu akan menikah, atau dalam waktu dekat kamu mendapatkan seorang pasangan gitu ya, atau kamu sudah mendapatkan pasangan. Nah di sini. Jadi ataupun sebelum kamu mendapatkan pasangan itu, sebelum menentukan komitmen kamu diberi petunjuk dulu nih sama Tuhan. Nah kamu harus seperti ini, seperti itu loh. Nah itu akan hadir di mimpi kamu. Bisa saja dia datang kepada kamu dengan memberikan sekontum bunga gitu ya. Nah bisa saja itu tandanya bahwa dia akan serius sama kamu gitu ya. Tuh. Atau kalau misalnya kamu mimpinya itu apa ya, nggak tahu aja gitu ya. Kadang-kadang nggak nyimpen nih di kepala kita. Ya ada tuh mimpi rasanya mimpi itu bahagia, betul ya. Kadang-kadang mimpi itu sedih gitu ya. Tapi setelah kita bangun itu lupa. Jadi apa ya mimpi aku semalam ya artinya. Nah bisa saja saat kita mimpikan seseorang tapi kita tidak lupa ceritanya, itu tanda bahwa ya mungkin orang itu butuh perhatian kita, atau orang itu butuh bantuan kita, atau orang itu mungkin lagi punya masalah gitu ya. Nah itu. Nah gitu juga misalnya orang itu pengen komitmen sama kita, itu ada lagi itu artinya mimpi. Kalau buat teman-teman yang pengen mengetahui ya mimpi apa kita semalam, boleh kamu cari di Google. Nah aku mimpi ini loh semalam, cari aja kata kuncinya apa gitu ya. Misalnya di dalam agama atau dalam Islam atau dalam Jawa atau dalam pensiu-pensiunya gitu ya, itu ada semuanya. Ya zaman sudah canggih sekarang ya. Jadi buat Gemini yang pengen mengetahui hal itu boleh silakan buka di Google. Mbah Google itu selalu membantu ya. Oke. Nah, itu gambaran ya. Mudah-mudahan kamu ke depannya itu akan ketemu dengan benar-benar orang yang pantas buat kamu, orang yang benar-benar mencintai kamu di sini. Karena ada gambaran kebahagiaan di sini. Bisa saja dia datang kepada kamu itu melalui mimpi kamu. Wah, aku akan ketemu nih dengan seseorang nantinya. Jadi aku bersabar gitu ya. Jadi aku bisa berdoa nih, pengen dimudahkan semuanya. Bisa saja seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ada Nine of Cups di sini. Oke. Ada rasa kalau dari segi perasaan kamu ya di sini kamu akan merasa puas, maksudnya itu kamu akan menang, kamu akan mendapatkan sesuatu yang apa kamu inginkan ya, dimana kamu ya ingin bahagia ke depannya, atau kamu ingin mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus dari kamu, atau kamu pengen mengetahui nih orang itu benar apa enggak sayang sama kita, benar enggak serius sama kita gitu ya. Di sini kamu akan merasakan itu ya. Kepuasan, percaya diri kamu di sini muncul. Ya ternyata dia suka sama aku loh. Aku mengetahui itu. Ya dari mimpi juga aku tahu gitu loh. Dan ternyata dia juga menunjukkan langsung gitu ya, bisa saja. Jadi di situ seseorang itu mengungkapkan perasaan kamu itu ya bisa secara dari tindakan dia ke kamu. Jadi kadang-kala saat kamu mau tidur kamu kepikir dia kenapa ya perhatian banget sama aku, kenapa ya setiap aku punya masalah dia selalu care sama aku gitu ya. Nah ternyata ya akhirnya kamu bisa tertidur, kamu mimpiin dia gitu ya. Ternyata dia di dalam mimpi kamu memang benar-benar ternyata dia punya rasa nih sama aku.
Jadi orang yang seperti itu ya yang care sama kamu, yang ngasih perhatian sama kamu, yang peduli sama kamu, yang suka nanyain kabar kamu ya, atau yang sering ya berada pengen datang ketemu kamu. Nah itu bisa saja ada rasanya dia ke kamu ya. Itu gambaran di sini. Semoga dia benar-benar orang yang tulus nantinya buat kamu, benar-benar orang yang pantas buat kamu nantinya. Oke. Buat Gemini di sini kita akan lihat kembali selanjutnya dengan kartu tarot. Oke. Siapa dia yang sering datang di mimpi kamu? Tadi itu sepertinya orang yang baik-baik semua ya. Orang yang benar-benar tulus ya datang. Di sini ada Emperor ya. Di sini ada Lover. Ada Seven of Swords, Two of Swords. Di sini ada Knight of Swords ya. Oke. Di sini ada Aries di sini ya. Ada Aries maksudnya zodiak yang dilindungi kamu. Ada Aries, ada Gemini juga. Gemini sama Gemini keadaannya ini Gemini ya, Gemini sama Gemini kayaknya akan bisa bersatu di sini, akan ketemu. Walau mungkin pertama awalnya dalam mimpi, akhirnya ketemu nih kejadian gitu ya, bisa saja. Dan itu juga, wah Gemini juga nih, Gemini Libra Aquarius juga terkoneksi sama, kayaknya dominan sekali Gemini sama Gemini ya. Akan ada suatu pertemuan kamu dengan dia nantinya dengan seseorang yang sama-sama zodiaknya. Oke, terlihat di sini ada seseorang yang itu mungkin lebih dewasa dari kamu. Itu dia orang, sebenarnya dia sayang sih sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dia terlihat sedikit suka mengekang kamu gitu ya. Mengekang itu arti kata suka ya, kamu itu harus gini loh, kamu harus gitu. Jadi kamu itu selalu ikut aturan dia gitu. Jadi seakan-akan ya kamu itu selalu didoktrin sama dia ya. Jadi apapun yang kamu perbuat itu harus dari perintahnya dia gitu ya. Jadi itu yang kamu tidak tahu, tidak pengen ya dengan seorang seperti itu. Jadi aku merasa seperti berada di sangkar emas gitu loh. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa membuat kamu itu bebas gitu loh. Bebas arti kata ya positif gitu. Jadi akhirnya di sini kamu kepikiran dia. Harus bagaimana ya aku menghadapi orang seperti ini. Aku seperti ini tidak bisa. Aku ketemu teman aja gak bisa. Aku ketemu teman sebentar aja dia udah nelpon suruh pulang atau gini gitu ya. Jadi sedikit kamu itu tidak terbebas gitu ya dari kehidupan kamu. Jadi kamu di sini pengen gimana ya supaya lepas dari orang seperti ini. Aku mencintai dia, tapi aku tidak ingin dia itu untuk mengekang aku gitu. Ya aku pengen juga dong kebebasan gitu ya. Itu gambaran di sini. Jadi itu kepikiran sekali sama kamu. Ini orang ini datang selalu ke kamu. Ya kadang datang dalam mimpi kamu itu mengatakan bahwa ya sebenarnya itu aku itu sayang sih sama kamu. Tidak ada unsur apa-apa. Entah itu aku karena posisinya aku gitu ya. Gitu. Jadi itu gambarannya ya. Dan juga di sebagian di sini ada orang yang benar-benar cinta sama kamu, tapi kamu itu ada perbedaan dengan dia. Baik itu ya dari segi umur, keyakinan, dari perbedaan ya negara di sini. Tapi kamu dengan dia saling mencintai dan selalu terkoneksi dimanapun. Saat kamu kangen, ya kamu rindukan dia. Tapi di sini ya mudah-mudahan bisa saja Gemini sama Gemini di sini bisa terkoneksi ya, bisa terjalin hubungannya. Oke. Nah itu ada gambaran sekali bahwa semua apa yang kamu rasakan hubungan kamu dengan dia, di mana di sini banyak perbedaan, tapi itu sebagian dari kamu pengen memperjuangkan, ya. Sebagian dari kamu itu, ya aku akan harus memperjuangkan ini hubungan kita. Kalau memang dari segi umur, ya kita harus bisa dong, gitu ya, menyikapi ya pribadi masing-masing, mengerti kekurangannya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari segi keyakinan kamu berbeda dengan dia, nah itu harus kamu tanamkan lagi dalam diri kamu, harus kamu tanya lagi ke dalam diri kamu.
Apa yang harus kita korbankan di sini? Siapa yang ingin mengikuti keyakinan masing-masing gitu ya? Nah itu harus ada yang berkorban di sini. Kalau dari segi keyakinan tidak bisa ya sama gitu ya. Itu tergantung ajaran kamu masing-masing, keyakinan kamu masing-masing ya, buat Gemini. Nah, sebagian dari kamu memang pengen menarik diri di sini. Wah, aku rasanya bingung. Aku tidak tahu nih harus bagaimana. Kadang aku sering mimpiin kamu, tapi aku tidak tahu solusinya seperti apa. Aku sebenarnya mencintai kamu, tapi ya aku di sini susah ya, sulit gitu untuk bisa menerima, sementara kita punya perbedaan gitu ya. Itu jadi ya itu di sini yang terjadi ya antara kamu dengan dia. Ya mudah-mudahan di sini bagi kamu ada semuanya bisa memperjuangkan kamu, bisa memperjuangkan cita kamu dengan dia ya. Dan di sini kamu juga ada terkoneksi dengan orang yang mungkin agak sedikit tertutup. Kamu bingung nah dengan dia. Dia seperti apa sih orangnya? Sepertinya sangat misterius sekali gitu. Kadang-kala aneh-aneh aja yang aku mimpiin tentang dia gitu ya. Jadi aku belum sepenuhnya tahu tentang kamu ya sebenarnya gitu. Tapi ya bagaimanapun ya rasa itu ada gitu loh. Nah itu yang sangat sulit sekali saat ini kamu pertimbangkan. Masih ada yang dia sembunyikan dari kamu. Masih ada orang itu ya kayak status gitu ya. Dia mungkin belum mengatakan ke kamu, tapi dia sudah mengungkapkan cintanya ke kamu. Jadi itu yang kamu pikirkan sampai kamu ke bawah mimpi ya. Dia sering hadir dalam mimpi kamu yang membuat kamu jadi galau, gelisah. Ini apa sih orang? Kok aku sering mimpiin kamu, atau memang dia yang kebangetan sama aku, atau mungkin dia yang benar-benar cinta sama aku. Sementara dia belum ada jujur ya, belum ada sangat terbuka sekali sama aku. Nah, itu yang kamu rasakan ya buat Gemini di sini. Oke, nah mungkin itu gambaran dari sebuah mimpi kamu. Mudah-mudahan orang itu akan ada petunjuk dari kamu yang hadir dalam mimpi kamu. Nah, itu semoga bisa terselesaikan oleh kamu ya, terpecahkan semua masalahnya. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.